Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Alvarezi. Saya berasal dari kelas 3F D4. Jadi untuk kali ini saya akan membahas tentang virus corona. Virus corona ini terjadi pada akhir Desember 2019, yang tepatnya di Cina. Lalu virus ini sangat cepat menyebar ke seluruh dunia, termasuk negara kita yaitu Indonesia. Virus corona ini sendiri dapat menyerang manusia maupun hewan. Jadi virus corona ini di saat virus masuk kepada tubuh kita, yang diserang oleh virus ini yaitu pertama adalah imun dari tubuh kita. Yang virus ini merusak maupun menurunkan imun tubuh kita. Tetapi bila mana tubuh kita ini imunnya kuat, maka virus ini juga akan mati sendiri. Itu yang saya tahu menurut para medis. Jadi medis itu mengatakan bahwa bila mana imun kita kuat, ya, virus ini akan perang. Intinya bisa dikatakan perang itu di dalam tubuh kita itu mereka saling melawan. Bila mana imun kita lebih kuat, maka virus itu yang akan jatuh ataupun pergi dari tubuh kita. Jadi kita tetap aman. Tetapi jika tubuh kita tidak kuat atau imun kita lagi nggak baik atau tidak baik kuat, maka kita akan kalah dengan virus tersebut. Jadi virus itu akan bersarang di tubuh kita. Lalu pemerintah di Indonesia juga menerapkan social distancing, yang mana kita tidak boleh berdekatan dengan orang, sebisa mungkin untuk tidak keluar rumah dan melakukan kegiatan dari dalam rumah seperti belajar, beribadah, bekerja, dan lain-lain. Lalu gejala yang ditimbulkan dari virus corona sendiri itu seperti orang flu. Jadi kayak cuman demam, batuk, terus mungkin sesak nafas. Itu biasanya kan kita kalau lagi flu kan seperti itu. Jadi terkadang kita juga sulit untuk membedakan. Lalu langkah apa yang bisa kita ambil untuk mencegah virus ini? Yang pertama, kita harus rajin mencuci tangan, lalu jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, dan juga tidak menyentuh bagian dari wajah kita yaitu mata, hidung, mulut di saat tangan kita tidak bersih. Dalam arti di saat kita belum mencuci tangan ataupun kita dari luar rumah, kita tidak boleh langsung menyentuh bagian mata, hidung maupun mulut. Lalu kita juga harus tetap tinggal di dalam rumah untuk menjaga diri kita sendiri dari virus corona dan memutus rantai penyebaran virus ini. Lalu pemerintah juga menghimbau pada warga Indonesia bahwa di saat warga Indonesia itu harus keluar rumah, dalam arti mereka terpaksa dengan keluar karena urusan pekerjaan ataupun yang lain, maka kita sebagai warga wajib untuk menggunakan masker, baik itu kita sedang sakit ataupun tidak. Lalu dari perubahan perilaku konsumen ataupun dampak perilaku konsumen, ya, dari adanya virus corona ini, yaitu ada beberapa konsumen itu yang dia sangat takut akan virus ini dan dia tetap berdiam diri di dalam rumah. Tapi juga ada yang tetap pergi dalam arti dia tetap berjalan berkegiatan seperti biasa. Dan juga ada konsumen yang bisa dikatakan itu
dia berbondong-bondong pergi ke supermarket atau toko yang menjual kebutuhan pokok. Jadi dia tuh membeli segalanya sangat banyak karena pikiran mereka takut gitu. Lalu efek atau dampak bagi pelaku bisnis sendiri, yang pertama yang pasti ya, mereka kekurangan bahan baku. Yang pertama, karena akses mana-mana pun sekarang banyak yang ditutup. Lalu yang kedua itu ada juga pelaku bisnis yang bisnisnya itu semakin lancar, dan ada juga yang semakin menurun diakibatkan oleh COVID-19 ini. Karena tergantung juga ya, di saat orang yang berjualan, pelaku bisnisnya itu dia bisnis untuk kebutuhan pokok, maka penjualannya akan semakin meningkat pasti itu, karena orang sangat membutuhkan itu. Lalu bila mana saya sebagai pelaku bisnis ya, hal yang akan saya lakukan yang utama adalah saya akan menjaga keselamatan bagi konsumen saya dan karyawan saya. Yang pasti akan saya lakukan adalah saya akan menjaga kebersihan toko saya. Bisa jadi kayak di saat konsumen masuk, karyawan masuk, siapapun yang akan masuk ke dalam toko akan melakukan pengecekan suhu. Lalu kita juga akan menyiapkan beberapa hand sanitizer yang kita tempatkan di beberapa titik, yang paling utama yaitu di tempat pintu masuk. Lalu juga menyediakan tempat cuci tangan dan juga sabun. Lalu yang kedua, sebisa mungkin kita harus merubah cara berjualan kita, yaitu bisa dengan cara delivery. Jadi warga atau konsumen yang ingin berbelanja namun mereka takut akan keluar rumah, kita akan tetap bisa melayani mereka dengan cara delivery. Jadi konsumen tinggal menghubungi kita, apa yang dibutuhkan, dia akan tinggal nulis saja yang dibutuhkan itu apa saja, kita akan menyiapkan dan juga mengirim ke rumah mereka tanpa mereka harus keluar rumah. Yang ketiga, kita juga bisa melakukan penjualan ataupun juga promosi melalui media elektronik tentunya. Bisa melalui website, Instagram, ataupun televisi, dan lain-lain. Dan keempat, kita juga akan pasti mengedukasi karyawan untuk menimbulkan rasa tanggung jawab pada diri mereka masing-masing akan wabah ini. Jadi mereka sebisa mungkin kita buat bahwa mereka harus punya tanggung jawab pada diri mereka masing-masing untuk menjaga kesehatan dan juga menjaga kesehatan orang lain. Dalam arti mereka tidak boleh berdekatan dengan orang lain. Selanjutnya, berlaku dengan bijak dalam arti gini, di saat ada karyawan saya yang sedang sakit, maka saya akan meliburkan atau memberikan waktu dia untuk istirahat hingga dia sembuh. Lalu bila mana lingkungan di sekitar kita, di lingkungan kerja kita, kondisinya itu tidak memungkinkan untuk kita melakukan kegiatan bekerja di dalam situ, maka langkah yang harus kita ambil adalah bekerja dari rumah. Yang dilakukan dari bekerja dari rumah itu adalah bisa kita melakukan rapat, lalu laporan penjualannya juga melalui online. Jadi kita tidak langsung bertatap muka dengan karyawan kita ataupun orang lain.
itu salah satu dan beberapa tips dari saya bila mana itu sebagai pelaku bisnis. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman semuanya menjaga kesehatan, lakukan olahraga setiap hari, dan jangan lupa untuk minum vitamin dan istirahat dengan cukup. Jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.